Baik, selamat sore teman-teman ya, kembali lagi bersama saya, dosen saham. Kali ini kita akan bahas saham-saham apa sih yang menarik untuk hari ini tadi ya, tanggal 9 Juli 2024. Nah, ini kita lihat IHSG itu sudah rebound ya teman-teman. Bahkan mau balik lagi ke level semula, yaitu di level 7.300-an ya. Ini udah mendekati level tadi, bahkan menyentuh level di 7.300. Nah, ini sudah rawan profit taking untuk beberapa saham karena memang beberapa sudah naik cukup tinggi dari mungkin awal Juni ya, awal Juni ini sudah, atau pertengahan Juni ini sudah cukup tinggi naiknya. Kita akan review beberapa saham yang mungkin bisa Bapak Ibu watch ya nanti untuk perdagangan hari besok tanggal 10 dan beberapa hari ke depan. Baik, yang pertama kita bahas adalah saham Pewon, Bapak Ibu. Kita bahas saham Pewon. Ini saham properti nih ya. Kayaknya memang properti beberapa hari ini mulai aktif nih teman-teman. Jadi silahkan di watch untuk saham-saham properti. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, hari ini untuk Pewon itu ditutup merah teman-teman. Ditutup merah. Ini di harga 392 teman-teman. Apakah masih menarik untuk di watch teman-teman? Ya, saya rasa ini nanti ada volume cukup besar kemarin teman-teman. Ya, nanti kemungkinan besar dia akan hit di target sekitar 408-409 nih teman-teman. Di sini siap-siap untuk taking profit jangka pendek ya teman-teman untuk saham Pewon. Nah, ini bisa naik mengingat memang valuasi Pewon ini cukup murah. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu ya yang pengen investasi di emiten properti, nah Pewon ini bisa jadi pilihan. Baik, berikutnya kita akan bahas saham yang aktif hari ini, yaitu saham WIM, WIM ya teman-teman, Wismilak. Ini sempat turun tajam teman-teman untuk Wismilak ya, dari harga 1.500-an ini turun sampai 800-an nih teman-teman. Kira-kira turun sekitar berapa persen ya dari bulan Maret ini, turun sekitar 40% teman-teman. Jadi bagi yang nyangkut ini, banyak nyangkut terus di saham WIM ini. Nah, ini ada kesempatan akan pantulan ini teman-teman, pantulan sementara. Nah, mungkin bisa sampai ke area ya, ini jangka pendeknya ya tinggal sedikit ya teman-teman, di area ini 1.200-an ya, 1.200-an. Nanti teman-teman bisa taking profit ya, ada upside sekitar kurang lebih ya 3-4% teman-teman. Lumayan ya, deposito aja nggak sampai segitu ya. Tapi ingat, ini saham sebenarnya secara fundamental cukup bagus, tapi ada satu kekurangan, yaitu di bisnisnya. Karena memang bisnis tembakau atau rokok ini ke depan diperkirakan akan sunset ya, mengingat banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan atau kurang support kepada jalannya bisnis rokok ini. Nah, tapi tergantung, mana tahu emiten nanti ke depan ya teman-teman, bukan saat ini, itu bisa ekspansi di bisnis lain yang mungkin lebih prospektif.
ini bisa saja berbeda cerita. Oke, itu untuk saham Wismilak ya. Dan yang menarik hari ini adalah saham bank digital, teman-teman. Kayak waduh, itu suara motor kenceng banget. Maaf ya teman-teman, ini di ruang agak terbuka bikin kontennya. Nah, ini saham bank digital ini perlu di watch ini ya, dan kemungkinan ini membentuk double bottom, teman-teman. Nah, TP singkatnya ya sekitar ini, sekitar di area 280-an, 284. Ini kalau mau trading di BBYB. Menariknya BBYB, Bank Neo Commerce ini adalah berbalik profit ya. Walaupun belum banyak profitnya, tapi sudah lumayan. Dari yang sebelumnya rugi ini sudah profit. Nah, ada upside sekitar kurang lebih 7% nih, lumayan teman-teman. Tapi ingat, ini saya suka trade juga di saham BBYB ya, scalping. Itu cukup volatile ya. Nah, volatil banget ini untuk saham BBYB. Jadi silahkan hati-hati bagi yang kurang tertarik karena tingkat volatilitasnya tinggi ya, gak usah ambil ya saham BBYB. Nah, kemudian bank digital berikutnya itu adalah Agro ya. Agro ini juga menarik teman-teman. Kita bersihkan dulu chartnya. Nah, Agro juga sama, dia masih akan ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya kurang lebih sampai di kisaran 274 ya, 274, 276. Ini ada 10%, ini juga cukup tinggi teman-teman. Ya, silahkan di watch, pertimbangkan. Saya rasa untuk Agro ini juga cukup aman ya sebenarnya dari sisi walaupun dari sisi fundamental untuk pendapatannya juga masih kurang, tapi secara umum Agro ini cenderung lebih aman karena di belakangnya ada BBRI ya. Nah, cuma yaitu problemnya adalah BUMN ya. Kadang-kadang tersandra masalah politik yang nantinya akhirnya mempengaruhi performance dari perusahaan itu sendiri. Itu untuk Agro. Dan saham yang menarik berikutnya adalah kaitannya dengan saham apa lagi nih catatan saya nih ya, IMJS nih teman-teman. IMJS, kita cek saham IMJS. Nah, ini juga ada kecenderungan naik teman-teman ya. Nanti mungkin bisa ke angka 198, angka 200-an lah ini ya. Masih cukup lumayan ini IMJS. Kalau saya pribadi daripada masuk ke bank digital, saya mending masuk ke IMJS nih ya, Indomobil Multijasa. Oke teman-teman, itu sekilas kaitannya dengan saham-saham menarik ya. Nah, untuk yang suka scalping, ini saya sudah rekap beberapa saham yang aktif hari ini, yaitu grup MNCN ya, MSKY. Nah, ini bisa di watch ini, tapi ingat ini nggak usah di hold lama-lama. Ini untuk scalping aja ya teman-teman. Nah, siapa yang suka scalping, ini mungkin menarik nih untuk di watch, ini bisa sampai 90-an nih. Ada kemungkinan arahnya ke sana. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, dosen saham. Bagi teman-teman yang tertarik, silahkan bisa di subscribe karena kita akan bagikan saham-saham menarik atau info-info menarik terkait update saham harian ya. Terima kasih dan sampai jumpa.